Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sudrajat dengan NIM 2404 Jadi di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bimbingan konseling dan bagaimana persepsi orang-orang terhadap bimbingan konseling. Mari kita lihat. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa. Halo, permisi Bang. Halo, Ya, dengan siapa namanya Bang? dengan Muhammad Fadli. Oke, boleh saya duduk ya? Boleh. Jadi, lagi sibuk nggak Bang? Enggak juga. Nah, saya mau bertanya sedikit hal tentang bimbingan konseling. Dari yang Bang Fadli tahu, apa itu bimbingan konseling? Kalau menurut saya bimbingan konseling itu suatu dalam sekolah yang berguna untuk bimbingan konseling yang mana ketika ada siswa atau mahasiswa yang bermasalah itu bisa dituntaskan melalui BK tadi. Kira-kira selama sekolah ini Bang Fadli apakah pernah ada masalah ataupun ada kesulitan? Untuk selama sekolah ini nggak pernah ada kasus, nggak pernah, tidak pernah masuk BK kecuali hanya satu terakhir ketika tamat itu ada tes minat dan bakat. Ya. Nah, menurut Bang Fadli peran BK dalam mengembangkan potensi Bang Fadli tadi minat dan bakat itu sejauh mana berpengaruh? Menurut saya untuk bimbingan konseling ini sangat berpengaruh di lingkungan sekolah maupun di universitas karena bisa bagusnya itu ketika ada siswa yang bermasalah kan bisa dikonsul dari bimbingan konseling dulu baru ke atasan gitu. Jadi selama kita ada bimbingan konseling, ada siswa yang bermasalah, jadi bisa diselesaikan di BK tadi. Juga bisa diberikan pencerahan lah bagi siswa-siswa yang dibilang nakal gitu. Menurut dari stigma yang beredar, apakah benar bimbingan konseling itu hanya untuk orang-orang yang nakal ataupun bisa ke semua orang kayak Bang Fadli tadi? Menurut pandangan saya untuk bimbingan konseling itu nggak harus siswa-siswa yang nakal, tapi bimbingan konseling itu bisa untuk mencakup umum atau mencakup semua karena nggak harus kita nakal dulu mau masuk BK, tapi ketika kita tahu bahwasannya di sekolah itu ada bimbingan konseling, gunanya bimbingan konseling itu kan itu sudah jelas namanya bimbingan, jadi kita tuh bisa minta bimbingan, minta arahan. Jadi selanjutnya contoh nih yang ketika untuk anak-anak siswa yang kelas 12 nih, dia bagi saya itu wajib untuk menghadap ke bimbingan konseling karena itu perlu untuk mengetahui minat bakat kita bakal masuk di jurusan apa ketika kuliah nanti. Jadi perannya sangat penting Bang ya? Iya, jadi penting. Untuk mengeksplorasi minat dan bakat kita. Iya, betul, itu salah satunya. Di sekolah Bang Fadli dulu peran BK tuh berarti lumayan ya? Ya, lumayan berperan juga sih. Peran ya. Harapannya dari Bang Fadli untuk bimbingan konseling ini terhadap persepsi masyarakat, juga perannya di sekolah itu bagaimana ke depannya? Harapannya lebih dikembangkan, lebih diperkenalkan lagi, lebih ditingkatkan untuk mencerahkan siswa-siswa yang masih ada yang nakal, di luar kampus seperti tawuran dan lain-lain. Itu ibarat kata kita tuh bisa menegur, mengingatkan mereka untuk tidak melakukan itu lagi. Oke, baik. Ya, saya kira ya saya bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwa bimbingan konseling ini tidak hanya menyelesaikan, membimbing siswa-siswa yang bermasalah ataupun yang mengalami kasus, tapi juga bisa mengeksplorasi minat bakat, misalnya seperti Bang Fadli ini di sekolahnya untuk mencari tujuan, dan juga harapannya nantinya persepsi masyarakat terhadap bimbingan konseling yang dianggap hanya untuk orang-orang yang bermasalah ini bisa hilang, dan peran BK itu dalam membimbing, mengatur, dan juga mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah itu semakin kuat lagi, semakin berpengaruh. Gitu ya Bang Fa ya? Iya, gitu. Ya, saya kira cukup sekian. Saya bilang kasih dulu. Iya. Makasih telah mengganggu. Enggak apa-apa. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.